Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Kita masuk pada bagian yang ketiga ya Bapak Ibu. Dari seri firman Tuhan, blessed hand. Tangan yang diberkati, dan pada bagian yang ketiga ini saya akan berbicara tentang unstoppable hand. Tangan yang tidak terhentikan, tangan yang terus maju, tangan yang terus berkarya, tangan yang dari waktu ke waktu selalu ada kreasi-kreasi yang baru dikerjakan oleh tangan ini. Boleh angkat kedua tangan saudara seperti ini? Katakan, tanganku tangan yang diberkati. Katakan, tanganku tangan yang unstoppable. Dengan kedua tangan saudara beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, tapi sebelum saya nanti akan masuk tangan yang tidak terhentikan, saya akan membawa saudara di bagian yang pertama. Kita sudah pernah berbicara, certainly tangan yang diberkati bukan tangan yang malas. Aminnya yang paling keras. Certainly it's not gonna be a lazy hand. Itu sebabnya saya akan membawa saudara pada sebuah kisah, saudaraku, what will happen, apa yang terjadi dengan tangan yang malas. Mari kita lihat, kita buka lebih dulu dari Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-30 sampai 34. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Penulis Amsal ngomong seperti ini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Menariknya saudaraku, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa seorang pemalas itu diparalelkan dengan seorang yang tidak berakal budi. Lalu saya melihat saudaraku, saya mulai cek lagi apa ya yang dimaksud dengan tidak berakal budi. Apparently di dalam bahasa Inggrisnya tulisannya adalah void of understanding. Void itu kosong, understanding itu pengertian. Jadi ternyata orang yang malas disamakan dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Ini cukup menarik buat saya saudaraku. Artinya kalau saudara tidak memiliki pengertian, firman ini mengingatkan kepada kita, that's your responsibility. Sesederhana kalau engkau tidak memiliki pengetahuan, cari, kejar, enggak boleh malas. Gitu. Dan yang menarik buat saya dari ayat ini adalah, ayat ini ngomong gini, aku melalui ladang seorang pemalas. Wow, kalau saya balik boleh enggak? Si pemalas ini punya ladang loh. Berarti dia enggak miskin dong. Dia kaya. Kita lanjut. Kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Berarti orang yang tidak punya pengertian ini punya kebun anggur. Kalau saudara pergi, misalkan kita pergi ke Eropa apa ya saudaraku, orang yang punya kebun anggur itu certainly orang kaya. Ini bukan orang yang gak punya modal, ini bukan orang yang gak punya aset saudaraku, dia punya ladang, dia punya kebun anggur. Namanya kebun anggur berarti seharusnya menghasilkan. Tetapi sekalipun dia punya semuanya itu, perhatikan ini saudaraku, saya belajar satu hal, ternyata malas itu mentalitas. Saudara nggak bisa kasih saya alasan, oh saya malas karena saya nggak punya apa-apa kok pastor. Lah gimana, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya modal, saya nggak punya tanah, saya nggak punya aset. Ya sudah, apa boleh buat, ini hidup saya. Tapi dari ayat ini, si pemalas itu punya ladang. Berarti jadi malas gak jadi malas itu adalah sebuah mentalitas yang saudara pilih. Dan terlepas dia punya ladang, dia punya kebun anggur, tapi kalau tangannya tangan yang malas, kita lihat ya saudaraku, what will happen? Apa yang akan terjadi? Ayat 31, lihatlah semua itu ditumbuhi onak. Dia boleh punya ladang, dia boleh punya kebun anggur yang seharusnya menghasilkan, tetapi karena dia malas,
Semuanya itu ditumbuhin onak. Saya tuh jadi berpikir, saudara, onak itu apa ya? Langsung yang muncul di beberapa benak saudara, mungkin beberapa dari saudara mungkin langsung onak duri. Betul ya? Langsung teringat itu. Pastor, apakah ini sama enggak ya kalau sama semak duri? Familiar enggak saudaraku? Ternyata saya cek, saya juga penasaran, onak duri sama semak duri sama enggak ya? Ternyata setelah saya cek saudaraku, kata yang dipakai dalam bahasa Inggris itu sama, thorn. Oh oke, berarti sama. Berbicara tentang semak duri, saudara familiar dengan parabel tentang tanah. Masih ingat enggak saudara, benih yang ditabur di tanah, subur, tanah berbatu, tanah bersemak duri. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Matius 13 ayatnya yang ke-22. Boleh dibantu multimedia dimunculkan? Benih yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang dengar firman. Jadi udah dengar. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ternyata onak semak duri ini punya peranan. Ketika dia hadir saudaraku, segala sesuatu yang sudah masuk mau benih itu ditanam, ujung-ujungnya tidak akan berbuah. Orang yang malas apapun yang dia kerjakan, ujung-ujungnya tidak akan berbuah. In case buat saudara tanya, Pastor yang namanya onak duri itu kayak apa? Yuk multimedia boleh dimunculkan. Onak duri itu tidak seburuk yang saudara pikirkan. Dia cantik bahkan. Dia itu bunga yang cantik saudaraku. Dia itu selintas, kalau saudara lewat maka saudara mungkin akan senang. Karena dia itu bunga yang cantik. Hanya saja di seluruh bagian tubuh dari bunga ini saudaraku itu berduri. Nah yang masalah dari onak duri ini saudaraku, dia itu berkembang dengan sangat cepat. Pada saat dia masuk ke tanaman apapun itu, kebanyakan adalah gandum. Maka dia akan menghimpit, dia akan menggencet sedemikian rupa. Orang yang sudah punya potensi yang besar sekalipun, kalau engkau tidak mengalahkan kemalasanmu, kemalasanmu akan menggencet engkau, akan menutup, akan menghancurkan. Sehingga gandum potensi yang ada di dalam dirimu yang begitu luar biasa, pun tidak akan berbuah. Simpel ya saudaraku, terlihat cantik ya. Enak gak sih tidur, enak gak sih santai-santai gitu. Cantik ya saudara. Tapi ternyata dia punya dampak seperti ini saudara. Lalu ayat ini melanjutkan, seluruh tanahnya dipenuhi dengan jeruju. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Nah saya tuh iseng-iseng karena udah habis cari semak duri. Saya tuh mikir jeruju kayak apa ya, saya cari-cari. Tapi setelah saya cari kok nggak ketemu ya, yang ada jeruju kok kayak nggak jelas. Akhirnya saya balik lagi ke bahasa Inggrisnya. Nah dalam bahasa Inggrisnya kata yang dipakai itu ternyata adalah nettles. Nettles kalau saudara terjemahkan ke bahasa Indonesia bukan jeruju tapi jelantang. Nah, si jelantang ini apa, saudara? Jelantang ini ternyata, boleh dimunculkan gambarnya? Jelantang itu adalah tanaman seperti daun, saudara. Dia itu tumbuh di bagian bawah tanah, maksudnya bukan di bawah tanah ya, di bawah. Jadi dia nggak tinggi kayak si tadi itu, onak itu, dia itu di bawah. Tetapi dia akan menutupi seluruh tanah. Saudara akan sering lihat di tempat-tempat yang udah kayak desolate, nggak diurus gitu. Nah, biasanya kalau saudara nggak sengaja menginjak tanaman jelantang ini, dia itu di seluruh daun-daunnya itu terdapat bulu-bulu tipis, Pak. Dan bulunya ini kalau kena ke kulit gatel. Nah, ada yang tahu nih. Gatelnya itu kayak gatel pedes yang kayak pengen digaruk gitu, saudaraku. Nah, di mana ada tanaman ini, saudara, kalau nanti saudara cek lagi, kata nettles itu muncul lagi itu di Sefanya 2 ayat 9. Berbicara tentang Sefanya 2 ayat 9, boleh dimunculkan multimedia. Ini adalah nubuatan yang Tuhan berikan kepada Moab, Sodom Gomora, dan Amon.
dinubuatkan bahwa Moab, Sodom, Gomora, Amon akan menjadi seperti padang jeruju. Ini kalau dalam bahasa sebenarnya yang harusnya itu padang jelantang. Dia akan jadi tempat yang sunyi, sepi sampai selama-lamanya. Ternyata tangan yang malas ya saudaraku, engkau boleh punya aset, engkau boleh punya ladang, engkau boleh punya modal. Kalau tanganmu tangan yang malas, apapun yang engkau kerjakan, sunyi, sepi, ditinggalkan selamanya. Dan ayat ini lanjut lagi, balik ya, Amsal 24 ayat 30 sampai 34 lagi. Kita balik ke sana, bukan hanya jadi jelantang tetapi temboknya roboh. Saudara pernah nggak sih ketemu rumah yang udah lama nggak pakai terus kayak kropos-kropos? Kayak gitu. Jadi dindingnya itu udah kayak nggak ada ininya, udah kayak nggak terawat. Kalau nanti saudara perhatikan lagi bagian apanya udah mulai roboh, mulai jatuh, mulai kropos, mulai berjamur. Ya seperti itu saudara. Dan setelah ayat ini kita baca, di ayat yang kedua, 32 saudaraku, ayat ini melanjutkan dengan mengatakan seperti ini, perhatikan. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik satu pelajaran. Jadi ternyata saudaraku, si penulis Amsal ini kepingin kita belajar sesuatu dari kisah ini. Perhatikan ayat 32 ini penting saudara. Kalau saudara mau belajar sesuatu, lakukan yang ditulis di ayat 32. Pastor, maksudnya gimana? Banyak orang ngelihat, tapi enggak ngelihat. Maksudnya gimana Pastor? Every single day dalam kehidupan kita ini ada banyak hal kita bisa belajar, saudara. Tapi seringkali kita tuh cuman gini, memandang, cuman kayak gini, lewat. Saya kasih contoh boleh Bapak Ibu? Saya punya anak, 3 anak. Sama-sama dari anak saya nggak tahu Bapak Ibu yang ada yang ngalami sama kayak saya nggak? Ada anak saya yang kalau saya suruh non, karena anak saya 3-3-nya cewek, saya panggilnya non gitu saudaraku. Non, cariin dong apalah, barangnya momom apa gitu. Ada anak-anak tuh yang kalau disuruh nyari ya saudaraku, itu tuh pokoknya setiap kali saya suruh cari anak saya yang ini, nggak bakal ketemu saudara. Itu biar barang di atas meja, berdiri dengan cantiknya juga somehow nggak ketemu. Dan yang paling saya sebel, udah nggak ketemu, dia tuh apa? Mondar mandir, nggak ada katanya. Gemes kan? Saya coba, oke, nggak ada ya, nggak ada. Saya coba anak saya yang satunya lagi, non, cari barang momom ini di situ. Datang-datang sudah bawa, ini mom. Nah saya bilang, kok ketemu? Enggak kok, tadi nggak ada. Saya saking gemes saudara, saya tuh bilang sama anak saya, non, nyari itu pakai mata, bukan pakai mulut. Tapi saudara ngerti yang saya maksudkan? Melihat, tapi tidak melihat. Adakah orang di sini yang tidak tahu bahwa kemalasan itu mendatangkan kehancuran? Senggol kiri kanan saudaraku, masih males enggak tapi? Ayat ini mengajarkan kepada kita, lihat, perhatikan, ambil kesimpulan, habis itu tariklah pelajaran. Pelajaran apa yang harus ditarik? Yuk kita buka lagi. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Berapa banyak yang ibu-ibu, bapak ibu di sini yang punya anak, kalau disuruh belajar jawabannya apa? Nanti dulu. Disuruh mandi sore jawabannya apa? Non, mandi. Nanti
dulu. Waktu kecil masih nggak apa-apa saudara. Nanti dulu nggak mandi, nanti dulu nggak ngerjain PR. Nggak apa-apa. Masalahnya nggak berhenti sampai dia kecil, sampai besar gantian ke bosnya. Aduh maaf Pak, aduh laporannya belum selesai Pak. Maaf ya Pak, nanti sebentar lagi ya Pak. Nanti dulu. Saudara bisa melihat yang saya maksudkan. Jangan memandang sepele. Ternyata mentalitas yang dari kecil itu terbawa sampai besar. Bahkan saudaraku ayat ini melanjutkan, bukan cuma tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ayat ini melanjutkan, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Kalau yang pertama tadi tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, itu berbicara tentang menunda. Apa yang bisa dilakukan segera tapi ditunda-tunda. Tapi kalau yang kedua enggak saudara. Yang kedua ini melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring itu maksudnya gimana? Dia enggak kerja. Kerja. Tapi baru kerja sebentar ngalami kesulitan. Susah. Aduh, Jen, saya bilang ke anak saya, Jen, tolong ambilin ini saya. Enggak tahu di mana. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Kalau bisa mudah, kenapa susah? Cari gampang. Pernah enggak punya anak buah yang kayak gitu? Yang mana saudara tuh berpikir, ini kayaknya yang bos siapa ya? Yang bos saya apa dia ya? Nanti ujung-ujungnya saudara yang nyari. Saking jengkel. Karena disuruh jawabannya selalu apa? Enggak tahu. Kamu bisa enggak ngerjain? Gimana ya caranya? Saudara ngerti? Dan ternyata mentalitas seperti ini bukan hanya ada ketika seseorang kecil, tapi dibawa sampai besar. In case bagi saudara yang ngomong sama saya, Pastor, nggak apa-apa lah Pastor. Jangan jahat-jahat juga lah Pastor. Wajar lah, siapa orang yang nggak pernah menunda Pastor. Oh boleh saudara. Tapi ayat 34 kita lihat yuk. Ayat 34 ngomong kayak gini saudara, yuk kita lihat. Lakukan itu terus. Maka sama-sama yuk dibaca dengan suara keras 2-3. Datanglah kemiskinan seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Doa saya di tempat ini, boleh diangkat lagi tangannya seperti ini. Tanganku, katakan saudaraku, tanganku tangan yang diberkati. Senggol kiri kanan, bukan tangan yang malas. Jadi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Karena ternyata saudaraku, tangan yang malas berlawanan dengan tangan yang diberkati. Simpel ya, ayat ini tadi bilang, lakukan semua tadi itu menunda, lakukan cari gampang, sesederhana malas, maka kemiskinan akan datang menyerbu. So, boleh nggak saya ambil kesimpulan? Kemiskinan bukan a state of condition. Kemiskinan adalah choice, pilihan yang diambil dari mentalitas. Mentalitas bisa jadi dari apa? Habit. Habit dimulai dari apa? Satu pilihan sikap yang engkau lakukan. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Hari ini saudara, boleh nggak saya ajak saudara menyadari satu hal. Tanganmu adalah tangan yang diberkati. Loh saudara bilang amin tuh ada artinya loh. Tangan yang diberkati nggak bisa malas. Setiap kali ketika saudara mau ambil satu keputusan untuk tidur sebentar lagi. Nanti dulu. Katakan kepada tangan saudara.
No, engkau bukan tangan yang malas, engkau tangan yang diberkati. Sama-sama diberkati saudaraku, setiap kita itu punya kapasitas. Sepakat dong? Kita punya apa sih saudaraku, kayak potensi di dalam diri kita. Minggu lalu saya membagikan ini. Setiap orang dikasih Tuhan senjata. Masih ingat ya firman minggu lalu? Saya memberikan gambaran, sayangnya nggak dipersiapkan ini. Minggu lalu saya cerita di Soho soalnya saudaraku. Sesederhana, jangankan kita manusia, binatang aja tuh dikasih senjata. Saudara lihat kura-kura yang jalannya lambat? Buaya aja nggak bisa makan kura-kura loh Pak. Sayangnya nih videonya nggak disiapin ya. Itu buaya sudah mau gigit dengan taring, bukan taring ya saudara, giginya yang begitu, rahangnya yang begitu kuat ya saudara. Kura-kuranya itu nggak bisa hancur. Sekalipun dia nggak bisa jalan cepat, dia lepas dari mulut buaya, jalannya aja gini. Tapi ya buayanya nggak bisa makan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Setiap saudara, dengar ini, Tuhan tahu kehidupan kita adalah sebuah peperangan. Tuhan tidak membiarkan tanganmu tangan kosong. Selalu dalam kehidupan saudara, Tuhan berikan senjata, Tuhan berikan potensi, Tuhan berikan kekuatan untuk engkau berhasil. Itu sudah Tuhan berikan. He knows. Life is a battle. Kalau pada hewan aja Tuhan berikan, masa kita manusia Tuhan gak kasih? Kemarin saudara sudah belajar apa? Salah satu aset kita. Maaf saudaraku, pikiran kita, brain, our creativity, ada banyak hal. Tapi pertanyaannya sekarang saudara, sama-sama kayak mesin di pabrik. Pabrik itu bisa berjalan, satu mesin katakan ya, saya tidak menyamakan kita manusia dengan mesin, certainly saudaraku. Tapi di pabrik katakan saudara ada mesin-mesin, ada kapasitasnya ya saudara. Kalau mesin di pabrik kira-kira dipakai kerja berapa jam? 10, 12 jam? Masuk akal ya. Mesin juga butuh istirahat kan saudaraku, nggak bisa dipakai 24 jam. Dia butuh istirahat, dipakai 10 sampai 12 jam. Pertanyaan saya, lah kalau mesinnya hanya dipakai 1 sampai 2 jam, apa yang terjadi Pak? Lah setiap kali tadi ditanyai jawabnya, nggak tahu. Nggak tahu. Saudara bisa nangkep itu? Kalau mesin yang harusnya 10-12 jam cuma dipakai 1-2 jam, apa yang terjadi? Bosnya tekor. Seberapa engkau memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan atas hidupmu. Satu hari semua dari kita akan menghadap kepada yang empunya surga dan bumi. Dan yang empunya surga dan bumi akan bertanya, 1 harus menjadi 2, 2 harus menjadi 4, 5 harus menjadi 10. Seberapa engkau memaksimalkan apa yang Tuhan sudah percayakan atas hidupmu. Doa saya hari ini, sejak dari hari ini, kesadaran itu keluar atas hidupmu. No, aku bukan orang yang malas, no. Aku bukan orang yang tidak berdaya, no. Setiap kita diberikan potensi, setiap kita diberikan senjata. Enggak ada orang yang isinya cuma kelemahan, dan kelemahan. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Fokus pada kelebihanmu, tutup kekuranganmu, kerjakan yang terbaik. Tangan yang tidak mau berhenti, unstoppable hand. Tangan yang terus maju, tangan yang terus bekerja, tangan yang terus berkarya, tangan yang terus menghasilkan kreasi-kreasi baru. Doa saya, tangan seperti itu yang ada di tempat ini. Aminnya boleh sekali lagi yang paling keras, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saya bawa kita maju lagi ya, saya bawa kita maju lagi. Tangan yang tidak bisa dihentikan certainly bukan berarti tidak ada masalah. Sekalipun pastor kita punya niat baik, oh yes. Setiap kita nih ya saudaraku sama kok seperti Nehemia. Kita tuh dikasih tugas untuk membangun tembok di dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin tembok rumah tangganya hancur, Tuhan mau kau bangun kembali keluargamu. Ada yang mungkin tembok bisnismu hancur,
Tuhan kau bawa kembali membangun tembok bisnismu. Ada yang mungkin di sini tembok hubungan yang hancur, saya nggak tahu, tembok kelompok sel, tembok pelayanan, apa? Satu demi satu, tembok kesehatan, ada yang tembok kesehatannya hancur, Tuhan mau kita membangun itu. Just because kita mau membangun, jangan salah saudaraku, akan senantiasa ada orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan usaha saudara. Sadari itu. Yuk kita lihat kisahnya dari Nehemia ya. Nehemia pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami orang Yahudi sedang memperbaiki tembok kota, ia menjadi marah sekali dan mulai mengejek kami. Apa katanya saudaraku? Di depan rekan-rekannya dan tentara Samaria ia berkata, apa yang sedang dikerjakan orang Yahudi celaka yang tidak bisa apa-apa itu? Apakah mereka mau membangun kembali kota ini? Sangka mereka pekerjaan itu dapat selesai dalam sehari. Ini masuk akal nggak saudara? Pernah nggak sih saudaraku, saudara mesti perkataan ini nih familiar di telinga saudara nggak? Terdengar seperti lidah netizen nggak saudara? Kan nggak masuk akal. Kayaknya kita juga ngerti masa sih mau bangun tembok Yerusalem dalam waktu sehari. Pernah nggak sih ngalami netizen itu nulis komennya nggak masuk akal? Ini masih ditambah, hanya dengan mempersembahkan korban. Ya kita juga tahu kali, apakah timbunan sampah yang sudah hangus itu bisa mereka jadikan batu-batu tembok? Nyinyir ya saudara. Nah pertanyaan saya, ketika ini terjadi, fokus saudara berubah nggak? Saya itu kadang sering sebelum saya menjawab netizen yang nyinyir, saya bertanya pada diri saya sendiri. Netizen yang menulis dengan baik, saya jawab lebih dulu yang mana? Yang nyinyir atau yang lebih baik? Loh, jujur banyak orang tergoda jawab yang nyinyir. Karena sebel. Dan biasanya yang nyinyir gak datang sendirian. Pernah gak lihat tuh kalau ada komen gitu? Terus ada temennya gitu yang nimpalin saudara. Nah, ini juga sama, yuk turun ayat 3. Loh ada temennya saudara, ternyata bukan cuma Sanbalat, bawahnya. Lalu Tobia berdiri di, zaman itu belum ada sosmed aja saudaraku. Ini ada temennya, berkata apa? Lihat, tembok yang mereka bangunkan ini ngompor-ngomporin. Anjing hutan pun bisa merobohkannya. Kalau saya ya saudara, bukan cuma pengen nyekik loh, ini pengen dipites. Lu benar. Tapi pertanyaannya sekarang, fokusmu teralihkan atau enggak? Fokusmu jadi kemana? Fokusmu bergumul dengan semua perkataan-perkataan saudara masukkan di benak saudara, di hati saudara, lalu saudara sakit hati sendiri, terus saudara bilang, masa enggak tahu sih, saya kan untuk Tuhan, masa pergumulan di sini akhirnya berhenti? Halo? Tidak cukup tangan yang tidak malas, butuh tangan yang unstoppable. Karena tangan unstoppable sekalipun sudah dikata-katain negatif, difitnah, dihujat, disalah mengerti. Mungkin bahkan saudaraku diintimidasi. Lihat apa yang dilakukan Yeremia. Saya berdoa ini yang saudara lakukan. Kita turun ke ayat yang ke-6. Ini yang Yeremia lakukan. Sementara itu artinya sementara apa saudara? Sementara mereka nyinyir. Oke? Sementara mereka nyinyir, saudara sakit hati. Sementara mereka nyinyir, saudara berhenti. Sementara mereka nyinyir, kami terus memperbaiki tembok itu. Unstoppable hand. Terus kerja, terus kerja, terus kerja, terus kerja. Buktikan dengan karya. Orang boleh menjelekkan saudara, orang boleh mencibir saudara, orang boleh nyinyir sama saudara. Kami terus memperbaiki
tembok itu. Enggak apa-apa, komsel saudara boleh dinyinyirin, gereja saudara boleh dinyinyirin, tapi kita terus memperbaiki diri. Kita boleh enggak sempurna, kita boleh punya kelemahan, tapi kita terus memperbaiki diri. Kita tidak berhenti, fokus kita tidak beralih. Dan karenanya apa yang terjadi? Tak lama kemudian seluruh tembok selesai diperbaiki. Ternyata membungkam mulut bukan dengan mulut, saudara. Tapi unstoppable hand membungkam mulut orang yang nyinyir. Aminnya boleh yang paling keras. Jangan dinyinyiri saudara mundur, jangan dinyinyiri saudara berhenti, jangan dinyinyirin saudara justru malah akhirnya hancur. Dinyinyirin terus memperbaiki, terus berbenah, terus meningkatkan diri, terus berkembang. Tak lama kemudian seluruh tembok itu selesai. Apa yang Tuhan berikan atas hidupmu, visi yang Tuhan berikan atas hidupmu, tujuan dan rencana Tuhan, saya perkatakan selesai. Kita kasih tepuk tangan paling meriah. Karena pada akhirnya ya saudaraku, saya akan mengajak saudara melihat ada konsep untuk diberkati. Tangan yang diberkati itu bukan sesuatu yang kayak simsalabim, abragadabra, oh ya turun dari langit, no. Ada konsep untuk diberkati. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang mau dalam kehidupan saudara, hidupmu diberkati. Lambaikan tangan saudara. Semuanya lah saudara, saya tahu. Yuk kita buka. Yeremia pasal 17. Siapa yang enggak mau diberkati? Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ayat ini dimulai dengan ngomong gini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ini yang terjadi. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, menaruh harapanmu pada Tuhan, kalau engkau seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, ini yang akan terjadi saudaraku. Ini yang saya perkatakan atas hidup saudara. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Bukan berarti enggak ada tahun kering loh ya. Tapi di dalam tahun kering tidak khawatir. Tidak berhenti menghasilkan buah. Berapa banyak yang mau? Semua orang mau. Pastor, bagiannya Tuhan jangan diambil ya saudaraku. Andalkan Tuhan. Kalau saudara diangkat jangan pernah lupa itu semua Tuhan. Pengharapan saudara jangan ke manusia. Manusia mengecewakan. Ada di sini yang enggak pernah dikecewakan manusia? Sorry loh saudara, yang di depan ini pun bisa mengecewakan. Loh saya harus ngomong saudaraku. Karena di dalam keterbatasan saya, kadangkala saudara saya terbatas di dalam banyak hal. Bukan niatnya mengecewakan, tapi limited by a lot of things. Manusia itu terbatas saudaraku. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Berharapnya sama Tuhan. Tapi setelah itu juga jangan salah loh saudaraku. Pohon boleh ditanam di tepi air. Pertanyaan saya loh, emangnya pohon bisa nanam diri sendiri? Ya saya nanam diri saya sendiri. Bisa? Loh ya enggak lah. Siapa yang nanam pohon? Tuhan kan? Tuhan yang naruh dia di sana. Sih? Tapi itu pohon boleh di tepi air. Lah kalau akarnya enggak ngerambat ya enggak dapat air. Yang mengerti katakan amin. Tuhan boleh menyediakan berkat, tapi kalau tanganmu
Tangan yang malas, mau seperti apapun itu air ada di samping itu pohon saudara. Kalau tanganmu, tangan yang malas itu pohon akarnya nggak mau ngerambat, ya sampai kapanpun air nggak akan masuk. Itu konsep berkat. Satu dari Tuhan, satu bagian kita. Hanya saya tuh melihat gini saudaraku. Ada sangat banyak tangan-tangan yang pastor saya tuh nggak mau males. Tapi jujur kayak saya tuh udah capek pastor. Saya kayak nggak punya kekuatan. Hari ini firman ini ya saudaraku, saya mengatakan kepada setiap dari saudara, Tuhan mau bangkitkan yang pertama, tangan yang letih lesu. Di dalam nama Yesus tangan yang lesu dibangkitkan kembali. Saya bacakan ayatnya saudaraku. Satu kali saudara ada satu kisah yang sangat menarik. Dari 3 triwiranya Daud saudara. 2 Samuel 23 ayat 9. Ini peperangan yang sangat masif saudara. Di mana kalau nanti saudara baca ayat 9 bagian bawah. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Dalam peperangan ini begitu masifnya sampai orang-orang Israel itu udah kayak berpikir mereka akan kalah. Mereka lari, mereka mengundurkan diri. Ini terjadinya di ladang kacang, saudaraku. Ini apa ya, kisah yang one of the most favorite story in the Bible buat saya, saudara. Kenapa? Karena kebayang gak sih saudara dengan latar belakang orang-orang Israel lari. Ini Eleazar, saudaraku. Dia bukan cuman gak lari, dia berdiri di depan musuhnya, dia langsung head to head, mata dengan musuhnya, dan Alkitab mencatat mereka mengolok-olok orang Filistin despite padahal orang Israel sudah pada kabur. Cakep banget ya saudara. Buat saya ya saudara, this story is amazing. Saya hanya berdoa ya saudaraku, ada orang-orang yang berani menghadapi head to head dengan masalahnya. Ada orang-orang yang berani ya, terlepas dari semua orang sudah mengundurkan diri. Saya nggak tahu saudaraku, apa yang terjadi mungkin di perusahaan saudara, atau mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi di keluarga saudara. Orang lain mungkin sudah menyerah, banyak orang yang give up dalam keluarga mereka. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam health kesehatan saudara. Mungkin yang lain sudah putus asa dan sudah berhenti. Tapi Eleazar berdiri, bukan hanya dia head to head dengan masalah, dia mengolok-olok dan menertawakan masalahnya. I love it. I love it. Tidak tidak dipungkiri. Kita lanjut yuk ayat yang ke-10. Hal itu tuh membuat akhirnya Eleazar tuh capek. Kenapa? Eleazar terlepas dari yang lain sudah meninggalkan dia. Eleazar itu bangkit menguatkan lagi saudaraku kepercayaannya, dia bangkit, dia tidak meninggalkan Daud, dia bersama dengan Daud, dia tidak meninggalkan peperangannya. Banyak orang zaman sekarang tuh paling gampang kan lari dari masalah toh. Paling enak toh. Orang ini kenapa saya tuh angkat topi saudara. Dia bangkit, saya tahu saudara, ngelihat segitu banyaknya orang lari terus saudara ditinggal sendirian gitu tuh rasanya feelingnya apa sih saudara? Takut iya, ragu iya, gentar iya. Itu sebabnya dikatakan ia bangkit, memang dia harus membangkitkan dirinya sendiri. Tapi setelah itu dia bangkit, dia bunuh, dia habisi satu-satu musuhnya. Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan besar, rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Bagian yang paling akhir itu saya paling sebel saudara. Pas genting-gentingnya loh, kemana mereka? Ayat 9 tadi ngomong apa? Padahal semua pergi kan? Tapi gilirannya udah menang besar. Ayat 10 ngomong apa?
balik, saudaraku. Wah, menang. Rakyat kembali hanya untuk merampas. Saya tuh yang kayak gini-gini tuh paling pengen tak cekik loh, saudaraku. Tapi saya tuh menyadari that is life ya, saudara. Ada banyak orang ya ketika they just wanna come to the party. But when you are in war, they are not there. Banyak orang hanya ada dalam keadaan baik. Banyak orang yang bisa tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Tapi pada saat saudara menangis, engkau ditinggalkan seorang diri. Tapi doa saya hari ini ya, sekalipun engkau seperti Eleazar, engkau ditinggalkan seorang diri. Enggak ada orang yang ngurus mau saudara nangis, kayak mau saudara ketawa, kayak mau saudara hancur, kayak mau saudara habis. Enggak ada orang yang ngurus, tapi dengar ini, bangkit kembali. Habisi satu persatu musuh saudara. Cuman kita tuh ngerti juga loh saudara. Hal itu membuat tangannya Eleazar lesu kan. Lesu itu gimana? Ngayunkan pedangnya nggak secepat itu lagi. Mungkin nggak segesit itu lagi. Namanya orang kalau sudah capek ya saudara, kecepatannya mungkin berkurang. Mungkin bisa jadi juga apa? Udah nggak jitu tuh apa? Yang tadinya tepat sasaran, yang tadinya ini sekarang mungkin tidak sejitu itu. Tapi yang saya salut dengan Eleazar, lihat saudaraku. Tangannya tidak pernah lepas melekat pada pedangnya. Dia pegang pedangnya sampai akhir. Saya berdoa tidak ada satupun orang di tempat ini yang seorang quitter. Quitter itu apa, Pastor? Berhenti di tengah jalan. Saya berdoa tidak ada seorang loser. Menyerah di tengah jalan. Tapi doa saya sama seperti Eleazar, tanganmu boleh lesu, engkau boleh lelah, engkau boleh merasa sudah tidak mampu lagi, capek pastor ngurusin ini, ngurusin itu, capek. Tapi tanganmu tetap memegang pedangmu sampai akhir. Selesaikan peperanganmu sampai akhir. Dan menang, menang, menang. Menang, menang. Unstoppable hand adalah tangan seorang pemenang. Pastor, kalau saya capek terus gimana? What should I do? Sefanya 3 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Ayat ini cantik sekali saudara. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, bukankah saudara ini anak-anak Yerusalem juga saudaraku? Janganlah takut hai Sion, janganlah takut orang pilihan Tuhan, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Terus kalau tangan kita lemah lesu bagaimana? Perhatikan ini saudara, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Pernah dengar lagu itu? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ayat ini saudara. Di momen dimana saudara hampir menyerah, di mana saudara sudah ngerasa kayak capek dan saudara nggak yakin saudara bisa menang, sadari Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau. Sebagai seorang pahlawan, dia berdiri bersama dengan engkau. Dan pastor, kalau saya capek apa yang harus saya lakukan? Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Berlari kepada kasih-Nya. Minta kasih-Nya untuk meliputi engkau lagi. Semua kekecewaan, semua kemarahan, semua kebencian digantikan dengan kasih. Semua rasa capek, semua rasa yang kayak udah campur aduk saudaraku. Ketika kasih-Nya mengalir, ada kekuatan yang baru. Ada di sini ibu-ibu yang memperjuangkan suamimu. Rasanya kayak udah capek, udah males pastor, udah. Ketika kasih-Nya mengalir, kau diberikan kekuatan baru untuk berjuang. Ada yang memperjuangkan anak-anaknya? Emangnya yang bisa mengecewakan hanya pasangan? Anak tuh bisa ngecewain loh saudara. Dan sorry Bapak Ibu di sini, emangnya yang bisa ngecewain cuma anak, orang tua juga bisa ngecewain. Berlari kepada kasih-Nya.
Nanti sementara kita menyanyi, menyembah ya saudaraku, minta kasih itu mengalir kembali. Membebat yang sudah luka, yang sudah capek, yang sudah dibebat lagi, saudara kuat lagi. Tangan yang sudah lesu, dibangkitkan kembali. Tapi yang kedua saudaraku, lebih tricky lagi, dia mau membangkitkan tangan yang sudah lumpuh. Ada kisahnya, Matius 12 ayat 9 sampai 10. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Ternyata tangan yang lumpuh itu orang, ini nih baca ayat ini ya saudaraku. Yesus masuk ke rumah ibadat. Berarti di situ ada seorang yang mati sebelah tangan. Yang mati sebelah tangan ini di dalam apa di luar? Di dalam dong. Memangnya yang lumpuh hatinya hanya orang di luar gereja. Ini kejadiannya orang yang di dalam loh. Jangan salah loh saudaraku, engkau bisa melayani, engkau bisa berjemaat, engkau bisa bergereja, tapi engkau lumpuh. Ini di dalam loh, mati sebelah tangannya. Orang yang mati sebelah saudaraku, apa yang terjadi? Apakah dia masih hidup? Masih lah. Tapi tidak selincah dan tidak sebebas lagi kan? Yang tadinya saudara makan dengan tangan kanan, apabila tangan kanan saudara yang mati sebelah, ya saudara akan terbatas. Saudara tidak lagi bisa melakukan apa yang tadinya engkau lakukan. Jangan heran banyak orang yang tangannya mati sebelah, yang tadinya pelayanan sukacita, sekarang pelayanan jadi beban. Karena jadi lumpuh, udah capek, udah bukan lesu lagi, emang udah lumpuh. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Zaman itu saudaraku, Sabat itu orang gak boleh ngapa-ngapain. Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Yesus. Mereka cari alasan, tapi coba lihat saudaraku. Saya itu lebih tertarik lagi dengan yang diperintahkan Yesus. Yesus itu, saya tuh kalau baca ayat ini tuh ngeri banget loh saudara. Yesus tuh ngomong gini, lalu kata Yesus kepada orang itu, Yesus gak mengulurkan tangan. Yesus itu hikmatnya ngeri sekali saudara. Itu kan hari Sabat, Yesus gak mengulurkan tangan, Yesus cuma ngomong, ulurkan tanganmu. Itu hikmatnya buat saya itu kayak wow, beyond belief. By the way, ini ayat, saya suka sekali, kenapa? Ayat ini tricky. Ulurkan tanganmu. Dan apa? Ia mengulurkan tangannya, maka apa? Pulihlah tangannya itu. Ada kata pulihlah tangannya itu, berarti yang diulurkan tangan yang mana? Katanya lumpuh. Nggak kepikiran kan? Kan ada dua tangan. Yesus suruh untuk mengulurkan tangan. Tangan yang mana? Kan jadi pertanyaan. Tapi ayat ini ngomong, maka pulihlah tangan itu, berarti yang diulurkan adalah tangan yang lumpuh. Pastor, what's your point? This is my point. Bukan sembuh dulu, bukan ngeliat dulu, bukan diberkati dulu baru percaya. Kadang dibutuhkan, engkau masih dalam keadaan berdarah-darah, engkau masih lumpuh, engkau masih belum bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan segenap tenagamu, dengan segenap imanmu, engkau mengerahkan kekuatan terakhirmu untuk mengambil langkah iman dan percaya. Maka pulihlah tangannya itu menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Jadi. Saya boleh meminta pemain musik maju ke depan. Berapa banyak dari saudara di tempat ini, kalau your condition right now, engkau butuh kekuatan baru yang dari Tuhan. Kekuatan untuk mencintai jiwa-jiwa lagi. Kekuatan untuk berjuang untuk keluargamu lagi. Kekuatan untuk bangkit dan membangun bisnismu kembali. Ada orang-orang yang sudah gagal berkali-kali dan saudara udah kayak nggak punya kepercayaan diri mau bangun bisnis lagi.
Tapi hari ini firman Tuhan, pesan firman Pak, dia mengatakan bukan hanya dia mau membangkitkan tangan yang sudah lesu, tapi dia mau membangkitkan yang sudah lumpuh sekalipun. Bangkit berdiri saudaraku. Kalau itu engkau, bulatkan tekadmu saudaraku. Teguhkan imanmu. Dan berani berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Boleh jemaat yuk. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapan. Engkau dengar Tuhan. Engkau melihat air mata yang menetes, engkau melihat ketetapan dan keteguhan anak-anakmu yang berseru kepadamu. Tapi ini yang menjadi keputusan kami. Kami akan tetap bertahan. Dalam setiap tekanan itu kami tahu kami tidak memakai kekuatan sendiri. Oh, sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Namun saudaraku katakan berdiri di tengah badai. Oh yes, 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 kami tidak akan tergoyahkan karena Yesus selalu menopang sampai kapanpun. Karena Yesus selalu menopang sampai kapanpun, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Selalu menopang hidupku. Kami kuat karena Engkau, kami mampu karena Engkau. Amin. Tangan yang unstoppable, tangan yang tidak akan pernah berhenti, tangan yang akan terus memegang pedang itu sampai akhir. Itulah tangan yang berkemenangan. Amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami membawa persembahan dan persepuluhan kami di hadapan-Mu. Kami sadar sesadar-sadarnya semua adalah karena anugerah dan penyertaan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami memberikan persembahan kami dengan sukacita dan ucapan syukur. Kami
Kami memberikan, kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami ini tidak habis-habisnya, tidak henti-hentinya, anugerah dan berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa sama-sama, Engkau yang diberkati katakan, amin. Silakan duduk.